له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tambak Bapak Muhammad Hasmi PD, yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 1 Tambak. Pertama-tama marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita berkumpul dalam rangka kegiatan komunitas belajar SMK Negeri 1 Tambak. Selanjutnya salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan umat, yakninya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, pertama pembukaan, selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Tambak kepada Bapak Muhammad Hasmi PD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyamati segala yang aku Rasulullah. Bapak Ibu sekolah di area itu. Bersyukur Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka dengan yang telah disampaikan di waktu sekolah kita di Depresi. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini dapat berita dari Allah Taala dan bisa memberikan efek-efek positif ke depan buat sekolah kita. Tadinya kalau ada salam dari kita ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kegiatan pagi ini itu ada dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama kegiatan yang dilaksanakan kita yang mengikuti kegiatan Ibu Putra, ya, Ibu Mary dan Ibu Cynthia. Dan agenda kedua itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kombel yang dibuat oleh sekolah kita. Jadi kegiatan hari ini itu materi kedua kegiatan Kombel, dan besok juga kegiatan dari Kombel, dan hari Jumat juga kegiatan dari Kombel. Rencananya kegiatan ini juga akan kita buatkan sertifikat yang kemudian bisa digunakan untuk mengisi kebutuhan di PNN ya, di kinerja ya. Selanjutnya juga kami terima kasih kepada rekan-rekan yang lagi mengikuti kegiatan program penggerak. Ya. Ini adalah salah satu program yang harus dilakukan, yaitu berbagi informasi dengan rekan-rekan kerja tentang pemahaman disiplin positif. Ini istilah yang muncul di dalam kurikulum merdeka ya. Kalau dulu apa namanya, entah community approach, ya, pendekatan kemanusiaan mungkin, karena pada garis besarnya disiplin positif itu kita ingin menegakkan disiplin siswa tanpa mengutamakan hukuman ya, seperti itu ya Pak. Intinya jadi tidak punishment aja. Yang mudah-mudahan nanti pemahaman kita bisa satu dan bisa lebih dalam tentang disiplin positif ini. Kita berharap mari kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh Bu Mary dan Bu Cynthia nanti.
selanjutnya kami dari Kombel kenapa mengambil materi tentang perumusan tata tertib sekolah. Ini hanya untuk menampung aspirasi dari rekan-rekan kita yang sebelumnya ya sudah mulai melirik kepada aturan-aturan yang harus ditegakkan di sekolah guna untuk merubah kondisi sekolah kita semakin baik dari hari ke hari. Ya. Yang kedua, kita ambil materi itu masalah perumusan visi misi dari sekolah nanti. Kalau bisa nanti kembangkan juga dengan yang lebih mendalam kepada tujuan dari jurusan-jurusan yang ada di sini. Jujur saya juga ingin belajar dengan pada jalur pada ketua jurusan, ya, program keahlian, karena saya orang teknik. Bimbing juga saya ya tentang tugas pokok dari kepala jurusan itu apa, saya juga tidak paham kali ya, supaya sekolah ini bisa berubah. Dan yang hari kelima nanti kita akan mendiskusikan tentang kurikulum profesional atau pendidikan. Ketiga ini rangkaian yang penting ya. Mudah-mudahan dengan mendiskusikan ini akan muncul ya harapan kita rasa memiliki sekolah itu lebih tinggi. Dan kalau rasa memiliki sekolah lebih tinggi, kita juga mudah-mudahan punya harapan yang sama di sekolah ini. Kita ingin menciptakan kondisi di tempat kita mencari apa ini, kondisi yang memberikan kesenangan, kenyamanan bagi kita sendiri. Betah enggaknya kita belajar bekerja di sini ya, untuk cari kehidupan. Memang tidak mungkin kita langsung bisa merubah kondisi itu langsung jadi baik seperti yang kita harapkan. Kita ansur-ansur berubahnya. Tetapi kita sepuri perubahan-perubahan itu walaupun sedikit ya. Karena kalau kita tidak bisa mensyukuri nanti ya perubahan berikutnya tidak akan dapat. Dan kami berharap nanti semua sesi yang akan kita jalankan ini kita ikuti dengan baik dan bisa diberikan produk-produk yang betul-betul untuk sekolah kita. Ya. Di grup WA juga sudah di-share oleh wakil siswa itu tentang tata tertib. Tujuan dibagi sebelum kegiatan itu supaya Bapak Ibu mempelajarinya, mencari titik-titik lemah, ya, mana yang harus kita kurangi atau yang harus kita tambah dari yang sudah dikonsep itu. Ya. Dan nanti, ya, kalau tidak diskusikan dengan serius, takutnya pas pelaksanaannya muncul permasalahan. Kita temukan apa kekurangannya, itu akan membuat kita repot. Ya. Tapi juga kami ingatkan sebelum kita ingin mengajak siswa untuk disiplin, kita harus menyiapkan dan menatap niat untuk kita memulai yang lebih awal untuk diri kita sendiri. Ya. Kita coba merubah keadaan itu dari diri kita sendiri, dan kita tidak hanya mengajak, tapi kita mari bersama melakukannya. Ya. Kita jangan selalu memberitakan untuk orang lain berubah, ya. Tapi kita mulai dari diri kita. Kita berharap di sekolah ini kita tidak hanya menjadi pengamat yang mengumpulkan kelemahan, tapi kita jadi pelaku untuk perubahan kelemahan itu. Jadi jangan berfungsi separuh saja. Ya separuh tidak terkerjakan. Tidak ada masalah kita melihat banyak kelemahan di sekolah, tapi setelah itu kita jadi pelaku untuk perubahannya, bukan hanya sebagai pengumpul kelemahan. Itu yang kita harapkan. Ya. Lebih enak tidak banyak omong, tapi banyak melakukan perubahan, banyak actionnya di sini. Ya. Tidak perlu banyak berdebat, tapi banyak berbuat kita. Supaya sekolah ini berubah. Ini kita satu keluarga ya, dalam. Ya. Kali itu harapan kami pada awal untuk kegiatan ini. Dan kami juga rencana sudah membuat anggaran untuk kegiatan IHT besok. Kata Bu Fitri, kalau akan dilaksanakan bulan awal Juli, awal tahun ajaran baru. Itu IHT kita akan mencari instruktur dari luar,
Namun sebelum pelaksanaan ini kami minta masukan kepada kawan-kawan apa materi ingin dibahas di waktu IHT ini, apa kebutuhan kita. Tolong berikan masukan. Ya, ada 2 kali kegiatan IHT yang mau kita kerjakan. Itu rencananya 2 kali 32 jamnya. Ya Bu, ya. 32 IHT 2 kali berarti ya. Nah, 32 jam. Berarti 64 jam dengan keduanya. Ya. Tolong masukkan apa yang harus dibahas di sini. Kalau ingin berubah, ya. Saya juga kepingin kok ada perubahan di tempat saya bekerja. Itu yang saya harapkan. Kita kompak, sama-sama saling mengisi. Kita tidak ada yang hebat. Karena di dalam kehebatan itu kita punya kelemahan juga. Maka kita saling mengisi saja. Karena ada perasaan kita lebih dari orang lain. Ya. Itu teguran pertama untuk umat manusia untuk kenalan. Itulah dasarnya Nabi Adam keluarkan dari surga karena merasa lebih dari kalian lain. Ya. Karena kesombongannya. Itu yang kita hilangkan di dalam komunitas kita. Barangkali itu aja, mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita simak nanti dan kita ikuti nanti ibu. Perlu pakai kita kayak gitu ya saja ya. Oke, dari mengucap bismillah, mari kita mulai kegiatan kita. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk sekolah kita. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi PR kita semua untuk memajukan SMK Negeri 1 Tambang. Selanjutnya materi tentang atau menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang akan dipandu oleh teman kita Ibu Cynthia Pratiwi dan Ibu Miri Fajriati. Kepada tim atau mereka berdua kami persilakan. Rajo sisi dokumentasi lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala puji syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar kita yang dibuka pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tambang, Bapak Muhammad Hasbi, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Nurul Majelis Guru SMK Negeri 1 Tambang yang saya ucapkan terima kasih telah bersedia
bersedia mengikuti acara komunitas belajar kita. Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu Guru, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan juga yang lebih paham, tetapi kita di sini sama-sama kita berbagi, saling diskusi tentang materi yang nanti akan kita bahas. Izinkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini merupakan juga saya dan Ibu Mary karena berada di salah satu program pendidikan guru penggerak. Ini merupakan juga untuk melengkapi salah satu tugas kami di modul pertama, yaitu disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa tema yang akan kita bahas pada disiplin positif. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Selamat pagi. Sebelumnya kita biar lebih semangat lagi, kita bisa melakukan sedikit gerakan-gerakan biar lebih lentur ototnya, biar konsentrasinya lebih fokus. Saat ini mohon boleh berdiri Bapak Ibu. Jadi kita sebelum mulai materi pada hari ini, disiplin positif, langsung saja Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu ada namanya teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya di Principles of Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di teori kontrol ini maksudnya kita sebagai guru akan merubah paradigma kepemikiran kita dalam memandang suatu hal. Bisa jadi nanti ketika kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita, oh itu adalah perbuatan yang buruk, mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita. Mungkin ada penyebab mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu dari kontrol. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon kita, misalkan realitas atau kebutuhan kita sama. Balik ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berarti teori kontrol itu cara pandang kita yang dirubah dalam menghadapi suatu persoalan tertentu. Ada juga semua orang memiliki hal yang sama, melihat hal yang sama. Jadi pada teori kontrol itu bisa kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda. Yang awalnya kita pikir semua orang itu melihat hal yang sama dalam menghadapi sesuatu, ternyata banyak gambaran-gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu kita tidak dapat merubah pandangan orang yang harus sama dengan kita. Kita boleh merubah cara pandang kita. Di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti itu semua adalah kontrol pada diri kita. Kemudian yang B adalah makna disiplin. Nah, masuk kita ke pengertian disiplin. Jika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, Bapak Ibu? Oke, yang terbayang di benak kita, yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin, pasti itu seperti peraturan-peraturan.
Jadi seharusnya disiplin itu memang sudah menjadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka untuk sebuah kalau dimajukan bahkan sebuah lingkaran bagikan full ini baru 5. Berarti salah satunya saja kalau rasanya kurang, maka yang kurang itu akan mengambil peran untuk melengkapi kekurangannya. Artinya bisanya kebutuhan bertahan hidup siswa kita itu kurang, asal mereka biasa dengan masalah tidak pas menyikapi anak yang terlambat. Karena saya juga ego, tidak peduli saya. Yang penting di kelas saya ajarnya anak ibu saya. Itu yang selalu di awal-awal itu. Ya, rupanya ketegasan seperti itu juga tidak ditumpahkan dengan kelemahan. Ya. Alhamdulillah hari ini saya semakin merasa bersalah setelah perubahan ini dulu. Hati-hati kalau ada pelanggar. Nah, tidak terlalu pertanyaan toleransinya. Nah, untuk yang mengambil sikap ini paling susah. keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, bagaimana menurut Ibu? Keyakinan kelas. Enggak peraturan kelas. Biasanya kita dengar peraturan kelas. Kalau ini keyakinan kelas, apa bedanya? Ya, kalau dulu namanya peraturan kelas, kalau sekarang kita lebih mengharuskan bahasanya menjadi keyakinan kelas namanya. Boleh coba semua? Silakan mau semua. Terima kasih. Apa tadi? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja seperti dulu? Kenapa harus tidak sekolah membuka peraturan kelas? Ya, betul. Kalau menurut saya pribadi dari segi penggunaan bahasanya itu sudah sangat signifikan perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Sebagai peraturan mungkin ada tempat untuk menghadapi situasi yang terjadi di kelas sekolah. Dan apabila kita ganti dengan istilah dengan kalimat keyakinan, jadi artinya aturan yang ada di kelas tersebut itu memang sudah tertanam di dalam aturan itu tadi. Jadi mereka secara sadar, secara ikhlas untuk mengikuti setiap peraturan yang ada. Terima kasih usulan terima. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting agar terbentuk suatu budaya positif. Yang ketiga, bagaimana keyakinan dia akan merasa inilah yang bisa dia patuhi karena dia mereka sendiri yang membuat mereka akan menjalani. baik. Terima kasih Bu Desi. Luar biasa. Ya, betul sekali yang diberikan oleh Bu Desi. Keyakinan kelas itu para mereka yang membuat, mereka yang merumuskan bersama-sama. Jadi mereka tahu batasan kalau dia melanggar itu dia yang bikin gitu, dia yang merumuskan, dia sama-sama memberikan pendapat. Jadi ada nanti suatu kontrol dari mereka untuk tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan yang mereka buat. Ada beberapa contoh. Contohnya ada contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada pengendara kendaraan roda 2. Banyak waktu untuk yang terapor, dia stres sampai ke rumah. Tapi anak saya yang ketiga dapat yang itu santai aja. Tadinya dia banyak tapi juga 30 orang kok deh. Iya, santai itu kan. Tapi kalau dua ini bisa-bisa nak makan siang. Ujian kemarin gitu juga.
Kalau dapat 8 masih banyak kawan di atas, dia terpukul. Nah, barangkali itulah ya penghargaan yang membuat hukumannya, rasa hukuman bagi anak itu terjadi dalam diri anak saya sendiri seperti itu. Jadi Bagi yang tidak mendapatkan berarti menjadi hukuman bagi dia. tidak semuanya sebenarnya, tidak semua. Karena mental, karena tidak semuanya punya mental belajar atau mental bertarung gitu ya. Jadi tidak jelas itu yang terjadi saya di depan. Nah, jadi mau dia dengan cara ramah belum ada, dia boleh ngomong sakit hati dia. Nah, dia tidak terpanggil nama itu. Jadi untuk Tapi itu yang tadi dimaksudkan itu bisa jadi seperti hukuman dirinya. Jadi ada beberapa anak yang memang ketika dia terbiasa mendapatkan reward pujian hadiah, tiba-tiba dia tidak mendapatkan lagi akan ada di dalam dirinya. Kenapa? Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kita akan bahas apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bisa dipilih di tabel di depan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan yang restitusi ini merupakan suatu pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau hukuman itu selanjutnya kalau dengan bahasa tidak nyaman. Dengan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sementara restitusi memuaskan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan, sementara konsekuensi korban dia bayarkan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti, tapi dia merasa kecewa. Sementara konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini ada lagi hukuman itu perilaku pasif dan agresif meningkat pada anak. Sementara konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Bagaimana konotasinya kalau hukuman itu pasti negatif, sementara konsekuensi itu bersifat netral, restitusi itu bersifat positif. Dan jika pada murid dampaknya, kalau hukuman awas kalau dilakukan lagi ya nanti kamu akan jadi semacam bentuk ancaman gitu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, jadi terkesan sedikit memaksa. Pada diskusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan, jadi menjadi pilihan kepada anak-anak lagi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, ada di sini kita pernah dengar kalau penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, menurut Akimon dalam bukunya Badan Wawancara SCD Annual Conference mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi contohnya, misalnya jika anak kita berikan penghargaan seperti reward dalam mendapatkan suatu ranking, saat
dia tidak mendapatkannya lagi, ada rasa kecewa yang ada di dirinya. Dia akan bertanya-tanya kenapa saya tidak dapat lagi, apa penyebabnya. Jadi dia bisa jadi dia nanti akan merasa down. Jadi itu contoh didukung oleh penghargaan. Nah, selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama itu jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi merusak hubungan antara baik temannya dan temannya. Bisa jadi temannya akan merasa iri, temannya merasa sudahlah saya mau guru gitu. Jadi mungkin dia merasa dirinya tidak berharga. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan terjadi menurunkan sebuah kualitas dari individu. Misalkan dalam sebuah tugas, kemudian ini melakukan sebuah tugas berdasarkan penghargaan. Jadi ini membuat tugas tersebut dia karena ada penghargaan. Ketika dia tidak diberi penghargaan, tugasnya seadanya, tidak bersungguh-sungguh mengerjakannya. Terus penghargaan meningkatkan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan membuktikan kecerdasan. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kita melakukan restitusi itu untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita inginnya saat kita melakukan restitusi kepada anak, setelah mereka mendapatkan studi tersebut, ada karakter-karakter yang tertanam di diri mereka. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Jadi kita mengembalikan lagi kepada anak tersebut bagaimana pilihannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jadi lebih mengembangkan keyakinan mereka terhadap proses restitusi. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setelah dia berbuat salah, kita lakukan restitusi, mereka menjadi lebih percaya diri. Oh, ternyata ketika saya salah, saya memperbaikinya, dan dia merasa tidak down lagi, dia akan merasa lebih percaya diri lagi. Memberikannya kalau pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Seperti tadi ada beberapa yang kewajiban, contohnya misalnya saling menghormati, disiplin, toleransi, itu nilai kewajiban yang akan tertanam pada diri murid setelah kita melakukan restitusi. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang dasar diciptakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan karakter siswa yang kita temukan pada saat restitusi.
Restitusi itu mengembangkan karakter yang seharusnya restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Terus lanjut ke 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu pemburu. Pemburu ini biasanya adalah posisi kontrol yang paling rendah datanya. Jadi jika kita memposisikan diri sebagai pemburu, tentu banyak kekecewaan yang terjadi pada murid kita. Jika kita selalu mengutuk, dia akan menjadi marah, dendam. Itu kita dapat sebagai posisi pemburu. Kemudian ada pemberi rasa bersalah. Biasanya ada juga kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah. Contohnya, masa kamu melakukan itu, kamu tidak kasihan pada ibu, atau ibu sangat kecewa pada kamu. Jadi seolah-olah dia akan menjadinya, oh aku ini membuat orang kecewa, aku ini tidak pantas itu dihargai, dia merasa dirinya itu tidak layak atau tidak bisa dihargai orang lain. Yang ketiga yaitu memposisikan diri sebagai teman. Mungkin banyak yang sudah kita lakukan memposisikan diri sebagai teman untuk siswa kita, tanya keperluan mereka. Tapi di saat kita memposisikan diri sebagai teman, sisi negatifnya adalah murid tersebut akan bergantung pada kita. Murid tersebut akan membuat dirinya jika sama guru itu saya akan aman gitu. Jadi dia merasa tergantung. Sementara pada guru yang lain tidak. Itu salah satu sisi kurang baiknya di teman. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah mungkin juga kita lakukan memang belum efektif. Posisi pemantau ini kita lihat bertanya kepada anak kesalahan mereka sambil mereka tahu atas konsekuensinya. Yang kelima adalah posisi yang paling efektif yang kita lakukan yang pertama untuk melakukannya posisi manajer. Posisi manajer ini kita lakukan nanti sebagai restitusi, kita dapat pendekatan yang lebih baik ke anak dan kita akan mengembali keyakinan mereka, karakter yang ada pada mereka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Dari kelima fungsi kontrol ini yang paling efektif tentu saja adalah posisi manajer. Dan terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menurutnya negosiasi dalam perannya sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Pertama, segitiga restitusi ada 3 sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita awalnya melakukan percakapan yang menstabilkan identitas. Contohnya tidak apa-apa seperti itu. Semua manusia juga memiliki kesalahan. Kedua, itu mana sih kita hanya salah. Kita bertanya kepada anak, kamu melakukan ini apa alasannya, tujuannya apa? Pasti kamu punya tujuan. Itu kalau itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan, kita menanyakan kayak apa yang sudah dia langgar. Nanti kita bisa bertanya, apa sih yang mesti kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ada nggak solusi kamu inginkan? Kita mengira keadaan guru yang pilihan mereka itu merupakan keyakinan yang mereka punya. Jadi setelah mereka kita lakukan diskusi, mereka tahu apa kesalahan mereka. Mereka tahu apa solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Nanti ketika kembali ke kelompoknya mereka merasa lebih percaya
semua yang mereka lakukan, mereka terus dari kesalahan yang mereka buat itu adalah dari keyakinan diri mereka sendiri. Beginilah Bapak Ibu untuk penjelasan saya tentang disiplin positif hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan disiplin positif ini secara berkelanjutan dan konsisten. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya terjemah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan biasanya kita bikin kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas biasanya kan sudah ditetapkan dari awal tanpa kalian tahu, tanpa persetujuan kalian. Nah, kalau kita bikin keyakinan kelas ini, kita sama-sama membuatnya. Jadi bukan dari ibu saja atau bukan dari kalian saja, ini sama-sama nanti kita sepakati. Keyakinan kelas ini dia contohnya seperti disiplin waktu, kalian tulis nanti. Jadi dalam bahasa yang positif, tidak boleh menggunakan kata dilarang atau tidak boleh misalkan dilarang memakai sendal, itu tidak boleh dipakai dalam keyakinan kelas. Jadi harus dengan bahasa yang positif. Kalau dia tidak dilarang memakai sendal, itu bisa kita ganti misalnya dengan berpakaian rapi. Paham ya? Jadi nanti masing-masing kalian ibu kasih sticky note ini, nanti kalian tulis keyakinan kelas yang menurut kalian penting untuk kita sepakati di sebelah kalian. Oke? Kalian tulis ya. Kalau misalnya piket berarti harus apa kira-kira bahasanya Aziz? Kalau misalkan piket itu wajib gitu. Piket sesuai jadwal. Ya, piket sesuai jadwal boleh. Jadi kalau misalkan sesama teman tidak boleh saling mengejek, itu apa bahasanya? Tidak boleh Saling menghormati sesama teman. Itu bahasanya. Jadi harus bahasa yang positif. Jangan pakai kata jangan, tidak boleh, dilarang. Itu nggak bisa kalau di kelas. Paham kan? Jadi kalian satu orang nanti bikin satu kalimat saja keyakinan kelas yang menurut kalian penting untuk kita sepakati nanti. Ya Bu. Di kertas ini ya. Ya. Tulis yang menurut kalian menjadi kesepakatan kalian. Misalkan saling menghormati sesama teman. Boleh. Disiplin waktu, pakaian rapi, boleh. Saya positif. Kalau udah silakan langsung tempel di bawah keyakinan kelas tuh, Pak Is. Pakai parfum. Keyakinan kelas kamu harus kita laksanakan. Satu aja ya Bu. Satu kalimat saja. Boleh Bang. Boleh lah. Dua. Bukan dulu. Ampun, boleh masuk dalam kelas. Boleh Bu. Bu, menjaga nama baik. Nanti akan kita kelompokkan mana bagian-bagian yang sama. Kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita nanti. Kok menjaga nama baik kelas kerja kamu loh. I love you S. Siapa S Rasulullah baik.
Ya, berarti ini ada piket sesuai jadwal, saling menghormati. Saya belum ini Pak. Paling lupa saja. Saling menghormati sama, berarti kita ambil satu aja. Menjaga nama baik. Nanti akan kita kelompokkan mana bagian-bagiannya sama. Kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita nanti. Menjaga nama baik kelas kerja kita mulu. I love you, Ed. Siapa Ed? Rasulullah. Ya, berarti ini ada piket sesuai jadwal, saling menghormati. Saya belum ini Pak. Paling lupa saja. Saling menghormati sama, berarti kita ambil satu aja. Ini juga saling menghormati. Bila tepat waktu, menggunakan sepatu sesuai aturan, boleh. Menjaga nama baik kelas. Terus rambut harus pendek, jaga kebersihan. Piket sesuai jadwal. Boleh nggak kita ganti dengan mematuhi aturan kelas? Boleh. Berpakaian sesuai harinya ini sama nih. Berarti berpakaian rapi dan lengkap. Terus tertib saat belajar. Ini sama pakai sepatu, jaga pintu sekolah. Saling menghormati sama, saling menghormati, menghargai dan menghormati. Memiliki sifat toleransi yang tinggi di anaknya. Menjaga nama baik kelas. Nah, sama nih. Saling peduli, saling menghargai sama, sopan santun. Nah, ini ada beberapa nih keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Ada piket sesuai jadwal. Ini sama. Menjaga sopan santun, saling menghormati, menggunakan sepatu, menjaga nama baik kelas, berpakaian sesuai hari, tertib saat belajar, menjaga perilaku di kelas, memiliki sifat toleransi. Jadi ini yang kalian buat, kita putuskan ini yang kita sepakati di kelas 11 TKR. Jadi kalau kita ada membuat keyakinan kelas, artinya kita akan bertanggung jawab atas keyakinan yang kita buat. Nah, karena ini kalian yang buat, kita yang sepakati bersama, jadi kalian harus bertanggung jawab. Nah, sebagai buktinya di sini akan ditandatangani oleh ketua kelas. Atau berapa ini? 7. Ketua kelas. Marido, silakan ke depan Marido. Oke, nanti ini kita akan buat penjelasan rapi. Ya, setelah kita sepakat untuk keyakinan kelas, Ibu harap ke depannya kalian dapat bertanggung jawab atas apa yang kalian sepakati. Nah,
Waalaikumsalam.